Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ham Swastiastu, Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Wina Amelia dengan NIM 1931501918. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi Kelompok FA dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bab 1 yaitu konsep dasar manajemen. Di sepanjang kehidupan perusahaan, sudah barang tentu perusahaan memiliki tujuan yaitu melaba, menaikkan harga saham, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan merupakan beberapa contoh dari tujuan perusahaan. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh threat dan opportunities yang berasal dari hubungan eksternal. Dalam hal ini, internal perusahaan berupaya untuk mengelola faktor internal maupun faktor eksternal untuk mencapai perusahaan. Itulah yang kemudian dikenal dengan manajemen strategi. Manajemen strategi itu terbagi menjadi 3 definisi. Definisi yang pertama adalah usaha manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Dan yang kedua adalah usaha perusahaan untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki dan beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Definisi yang ketiga adalah perusahaan untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan di lingkungan bisnis mereka. Upaya-upaya tersebut biasanya bertuang dalam strategi bisnis perusahaan di mana faktor eksternal maupun faktor internal merupakan hal-hal yang menjadi concern dalam mereka menyusun sebelum akhirnya strategi bisnis tersebut diimplementasikan dan dievaluasi hasilnya. Dengan sedemikian, bisa ditekankan bahwa manajemen strategi memiliki 4 komponen, yaitu tujuan perusahaan, yang kedua lingkungan eksternal, yang ketiga lingkungan internal, dan yang keempat adalah strategi bisnis. Nah, dalam perkembangannya terdapat 5 mazhab atau 5 kelompok dalam manajemen strategi. Yang pertama adalah environmental school, yang kedua adalah resource based school, yang ketiga adalah value driven school, yang keempat adalah Skifenis school, dan yang terakhir adalah Procasual school. Kembali kepada konsep manajemen strategi yang telah saya sebutkan tadi, di mana ada komponen-komponen di dalamnya, maka tahap awal sebelum menyusun strategi bisnis, maka kita perlu menganalisa faktor eksternal maupun faktor internal. Pada tahap awal ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa faktor eksternal atau bisa disebut analisa lingkungan bisnis. Mengapa kita perlu melakukan analisa lingkungan bisnis? Karena tujuan dari analisa lingkungan bisnis ini adalah pertama, mengidentifikasikan apa yang menjadi threat maupun opportunity yang akan terjadi sekarang atau mungkin terjadi di masa yang akan datang di lingkungan bisnis kita yang akhirnya nanti berpeluang untuk mempengaruhi bisnis perusahaan kita. Yang kedua, setelah kita dapat mengidentifikasikan apa yang mendefinisikan implikasi dari threat dan opportunity tersebut bagi perusahaan kita, baik itu dampak langsung maupun dampak yang bersifat tidak langsung. Di sini kita ketahui bersama bahwa
berkat memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang pada lingkungan makro atau lingkungan bisnis kita merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Hal ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi bagi manajemen untuk dapat memprediksi apa yang terjadi di lingkungan bisnis dari sebuah perusahaan. Cornell sendiri di tahun 2001 sampai dengan 2003 upaya untuk mengkategorikan ketidakpastian dari lingkungan bisnis dalam 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama di sini memiliki karakteristik tingkat ketidakpastian, perubahan di dalam lingkungan bisnis itu rendah. Manajemen memiliki satu perkiraan masa depan yang jelas yang mungkin atau bisa dikatakan pasti terjadi, sehingga kita dapat memprediksi bagaimana dampaknya terhadap lingkungan bisnis kita nanti. Alat bantu pengambilan putusan strategi bersifat tradisional seperti 5 kekuatan bersaing, analisis SWOT, diagnostik kompetensi inti, dan lain-lain sebagainya. Biasanya merupakan alat tradisional yang digunakan oleh manajemen untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang di lingkungan bisnis perusahaan. Kondisi tingkatan pertama ini biasanya terjadi pada pasar yang telah informasi pasar yang matang, sehingga fluktuasi lingkungan bisnis yang berubah itu bisa semakin meminimalisir dan perusahaan memiliki informasi pasar dan pengalaman yang cukup sehingga daya prediksi perusahaan itu tinggi. Contoh dari tingkatan pertama ini ada ketika MCD hendak membuka outlet baru di suatu wilayah tertentu di Amerika Serikat, maka bagi dia itu adalah sesuatu hal yang tidak baru lagi, sehingga dia bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi di lingkungan bisnis tersebut. Sehingga dapat dikatakan kondisi ini merupakan tingkatan yang pertama. Nah, ada satu hal contoh lagi, yaitu penambahan fitur dari produk existing. Tentu saja perusahaan sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak pada produk existing, sehingga ketika ingin menambahkan fitur bukan hal yang susah lagi untuk memprediksi bagaimana perubahan lingkungan pasar atau lingkungan bisnis itu menanggapi penambahan fitur tersebut. Selanjutnya saya akan bahas mengenai tingkatan yang kedua, masih dalam tingkatan ketidakpastian. Di sini memiliki karakteristik bahwa tingkat ketidakpastian cukup rendah. Manajemen memiliki perkiraan yang tidak tunggal. Kalau tadi tingkatan pertama bisa dibilang perkiraan dari masa depan bisnis itu tunggal, kalau di tingkatan kedua ini maka perkiraan masa depan itu tidak tunggal. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, tetapi masa relatif jumlahnya terbatas, bisa 2 maupun lebih. Dan salah satu dari alternatif tersebut pasti terjadi. Alat bantu tradisional biasanya masih tetap dapat digunakan oleh manajemen dalam membuat atau dalam membantu menganalisa dari perubahan lingkungan bisnis dan tingkatan ini. Namun biasanya manajemen juga akan menambah alat analisa lain seperti teori pohon keputusan, teori pemimpin, dan perencanaan skenario. Perubahan hukum, perubahan strategi, dan retaliasi persaing merupakan
Beberapa contoh dari penyebab ketidakpastian pada tingkatan ini. Contoh dari ketidakpastian pada tingkatan ini adalah isu akuisisi. Walmart mengakuisisi Carrefour di pasar Eropa. Selanjutnya adalah tingkatan ketiga. Pada tingkatan ini, tingkatan ketidakpastian lingkungan bisnis cukup tinggi. Manajemen memiliki perkiraan masa depan yang tidak tunggal, bahkan relatif banyak, dan tidak dapat dipastikan bahwa salah satu dari alternatif perkiraan masa depan itu pasti terjadi. Tapi bisa jadi manajemen memiliki beberapa kemungkinan perkiraan masa depan, tapi belum tentu perkiraan-perkiraan tersebut bisa jadi muncul di sisi lain dari perkiraan-perkiraan diidentifikasikan oleh manajemen. Contoh dari perkiraan atau tingkatan ketiga ini ada perkiraan mengenai besar kecilnya konsumen, ada produk jasa yang perusahaan dihasilkan, baik itu yang baru maupun yang lama. Terus perubahan preferensi konsumen termasuk dalam contoh ini munculnya teknologi baru atau tingkatan penerima adopsi terhadap inovasi merupakan beberapa contoh dari ketidakpastian tahap ketiga atau tingkatan yang ketiga ini. Nah, teman-teman semua, khususnya mahasiswi dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, dari materi yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen strategi memiliki 4 komponen, yaitu lingkungan eksternal, lingkungan internal, strategi bisnis, dan tujuan perusahaan. Manajemen melakukan analisa lingkungan sebagai upaya untuk menyusun strategi bisnisnya guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya tingkat ketidakpastian lingkungan, manajemen akan menggunakan alat analisa yang berbeda disesuaikan dengan lingkungan bisnisnya dalam merumuskan strategi perusahaan. Baik, sampai di sini saja penjelasan materi dari saya. Saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan selamat UTS dan salam Budi Luhur.